Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Literasi Bahasa Bali pada siswa SMA 2 Singaraja. Untuk itu, saya mulai saja pada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang dapat saya ambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perkembangan literasi bahasa Bali pada siswa SMA 2 Singaraja. Yang kedua adalah apa sajakah faktor pendukung dan penghambat literasi bahasa Bali di SMA 2 Singaraja. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan daripada penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas terhadap perkembangan literasi bahasa Bali. Yang kedua adalah memperoleh gambaran yang jelas terhadap faktor pendukung dan penghambat literasi bahasa Bali di SMA 2 Singaraja. Selanjutnya saya akan bacakan manfaat. Adapun manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dapat mengetahui perkembangan literasi di sekolah. Yang kedua, mengetahui pengaruh literasi terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa Bali di sekolah. Sedangkan manfaat praktisnya dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan literasi bahasa Bali siswa. Yang kedua, guru dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat literasi bahasa Bali. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, di mana penelitian ini memiliki rancangan deskriptif kualitatif, sedangkan subjek dan objek, yaitu subjeknya adalah siswa dan guru SMA 2 Singaraja, objeknya adalah perkembangan literasi bahasa Bali, dan faktor pendukung dan penghambat literasi bahasa Bali. Selanjutnya dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu tahap observasi, yang kedua adalah kuesioner dan angket, yang ketiga adalah wawancara. Sedangkan selanjutnya metode analisis data terdiri dari tiga, yaitu reduksi data, klasifikasi dan deskripsi data, dan penyimpulan data. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan perkembangan literasi SMA 2 Singaraja bermula dari literasi sekolah merujuk pada panduan gerakan literasi sekolah pada sekolah menengah atas, ya, di mana hal ini adalah SMA 2 Singaraja. Selanjutnya, kegiatan literasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pembiasaan, yang kedua adalah tahap pengembangan, dan yang ketiga adalah tahap pembelajaran. Di mana tahap pembiasaan ini siswa dan guru membaca selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah kegiatan literasi tanpa memberikan tugas yang bersifat tagihan atau penilaian. Itu tahap pembiasaan. Dan yang kedua adalah tahap pengembangan. Siswa dan guru membaca selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan literasi diikuti dengan memberikan tugas berupa mencatat atau menceritakan kembali apa yang dibacanya. Tahap yang ketiga adalah siswa dan guru tahap pembelajaran, di mana siswa dan guru membaca selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian kegiatan literasi diikuti dengan memberikan tugas menyesuaikan dengan bacaan dan materi yang akan dipelajari. Dan tugas yang diberikan dijadikan penilaian akademik. Gitu. Adapun di sini hasilnya tentang manfaat literasi yang dirasakan bagi siswa, yaitu dapat memperkaya kosakata, melestarikan budaya Bali, dan menambah wawasan. Sedangkan bagi guru sendiri dapat memperkaya kosakata, dapat mempermudah guru ketika menjelaskan materi menggunakan bahasa Bali karena siswa sudah melakukan literasi bahasa Bali. Selanjutnya, implikasi literasi bahasa Bali dalam pembelajaran, yaitu mempermudah proses pembelajaran karena dengan adanya literasi siswa memiliki pengetahuan awal. Yang kedua adalah siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah proses pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang keempat adalah siswa lebih fokus ketika belajar. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat literasi di SMA 2 Singaraja terdiri dari dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor pendukungnya adalah komitmen kuat dari kepala sekolah, yang kedua adalah kesiapan pendidik dan peserta didik, dan yang ketiga adalah pendanaan yang cukup memadai. Sedangkan faktor penghambatnya terbatasnya sarana prasarana seperti buku cerita bahasa Bali dan video-video berbahasa Bali. Di akhir, di penutup, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang berjudul Perkembangan Literasi Bahasa Bali pada siswa SMA 2 Singaraja, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan literasi bahasa Bali di SMA 2 Singaraja sangat bermanfaat bagi guru dan siswa.
Saran yang diajukan agar sekolah menyediakan buku-buku cerita bahasa Bali dan video-video berbahasa Bali agar kegiatan literasi bahasa Bali dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.